Halo, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Welcome to Potato Tarot, teman-teman, ya. Dan untuk tema kali ini, jika kalian merasa didiamkan dengan dia, kita akan cek untuk alasannya. Kenapa sih dia diemin kamu? Kok tega? Nah, biarkan aku fokus ya. Biarkan aku fokus dengan mengganti layar biar si bebek-bebek itu gak kelihatan. Oke, teman-teman. Kita akan lihat dulu mengapa dia diam. Mengapa dia diam? Ya, mengapa dia diam? Kita cek dulu energinya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oh, saya melihat kenapa dia diam karena memang sekarang ini sedang masanya mencari sebuah keseimbangan. Yin dan yang, dia lagi mau balancing, dia lagi mau healing, lagi mau kalau dibilang orang nggak mau diganggu, pengen sendiri, pengen berdiam, ya. Terus yang kedua di sini ada kartu second chakra. Ini terkait dengan kemauan, menyeimbangkan sebuah kemauan atau keinginan. Ya, mungkin dia mau makan apa, dia mau ngapain, mau kerja apa gitu. Ya, sedang menyeimbangin itu, mungkin dirasanya tidak sesuai dengan harapan, dan di sini ada kartu action. Saya melihat ya teman-teman, seseorang di sini memang sedang menyeimbangkan perasaan dulu. Kalau kita lihat ini terkait dengan kemauan, keinginan yang dia ingin jalani. Dia butuh aksi, dia butuh butuh energi. Kalau aku lihat ya, dia butuh energi untuk menyelesaikan semua itu, menyelesaikan keinginan dia mau apa, mau gimana gitu ya. Dan kita akan lihat di sini. Kenapa sih dia itu diam? Kenapa sih dia itu diam? Kenapa dia irit ngomong? Kenapa dia diam? Kenapa tiba-tiba gaslighting? Ya, kita lihat di sini. Dia merasa kayak dia nggak ngelupain kamu sih sebetulnya. Dia merasa memang masih terikat sama kamu. Cuman yang aku lihat di sini dia lagi kayak belajar. Dia lagi belajar menyesuaikan. Ya, biasanya gini, kalau dia diem itu berarti mau naik level. Energinya mau naik level. Saya melihatnya dia masih ada chemistry loh sama kamu. Entah kenapa ya, tapi aku kayak ngelihat dia masih ada chemistry, dia masih ada kayak keinginan buat apa? Buat lebih lebih mengenal kamu, lebih tahu kamu, supaya apa? Nggak ada berantem-berantem ya. Mungkin dia capek namanya berantem-berantem. Terus di sini dia juga capek terkait dengan salah persepsi terus ya. Mungkin ngomong nggak nyambung. Dia sayang sama kamu, masih ada chemistry. Tapi kenapa di sini dia beristirahat? Ya kan, itu harus dipertanyakan kenapa dia beristirahat. Dia merasa harus dibenahi gitu loh, harus ada pembenahan, nggak bisa begini terus. Kita lihat lagi di sini ya. Ada kesedihan. Yang kurasakan ya, ada keruwetan. Bagaimana dia berdealing dengan masa lalu juga. Jadi mungkin masalah-masalah yang belum selesai. Ya, terus sesuatu yang menurut aku menjadi riuh gitu loh di hubungan kalian, menjadi racun. Tuh, dia di sini tuh kayak berpikir gini, dia pengen sekali minta maaf sama kamu. Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan ekspektasimu. Kamu mungkin mematok ekspektasi dia terlalu tinggi. Karena kamu ngelihat kayaknya dia mampu nih, dia meyakinkan kamu. Ternyata dia nggak bisa. Kenapa dia gaslighting? Ya karena mungkin dia nggak bisa ngikutin mau kamu. Even dia masih sayang, dia masih merasa terikat ya cintanya sama kamu. Nggak bisa kemana-mana. Cuman yang kurasakan di sini adalah orang ini sepertinya kayak nggak mau terlalu menyakiti kamu, nggak mau terlalu berlarut-larut menyakiti kamu.
Makanya kenapa dia diem. Dia masih ada di dalam hatinya itu. Aku mencintai kamu, aku sayang sama kamu, tapi apa yang bisa aku berikan? Ya, apa yang bisa aku kasih ke kamu? Aku nih begini, nggak bisa kamu andalkan. Paham ya? Aku sampai ambilin banyak kartu buat kalian. Oh ya, aku lupa bilang ini pembacaannya umum. Mungkin kalau ada yang nggak sesuai dengan kalian, ya mohon maaf, nggak bisa disamain. Ya, nggak bisa disamain, harus sama, harus sesuai. Kalau mau sesuai, biasanya personal reading aja, teman-teman. Nah, saya melihatnya di sini dia itu sekarang lagi pengen bertumbuh. Jadi moodnya dia itu naik turun, itu bisa terjadi. Sekarang di sini dia mencoba untuk menjadi seseorang yang terbaik, mencoba untuk melawan shadow worknya. Dia membutuhkan waktu untuk namanya berproses supaya nanti dia bisa stabil lagi. Dan yang aku lihat, dia tuh bilang bahwa dia sudah bertemu kamu. Dia merasa kayak kamu tuh perfect buat dia. Itu yang kulihat. Dia sebetulnya bilang bahwa kamu itu perfect buat dia. Ya, kamu ketika dia ketemu sama orang lain pun dia juga masih merasa kamu tuh masih the one and only. Gitu loh. Dia tuh lagi fokus bebenah diri supaya apa ya, dia bisa membuka lagi pintu hatinya, nggak hilang-hilangan lagi, ya. Nah, kita sekarang masuk nih ke badan permasalahannya. Ya, kenapa di sini dia itu diam, gaslighting, tiba-tiba hilang, nggak komunikasi. Diam, hilang, komunikasinya nggak jelas. Oke. Ada kartu Queen of Wands, teman-teman. Saya melihat yang dirasakan sama dia sekarang ini adalah dia pengen menanamkan kepercayaan diri. Saya melihat dia merasa kayak harus lebih lagi loh. Untuk mencintai seseorang itu nggak bisa hanya modal cinta. Tapi yang aku lihat, untuk menunjukkan sayang, dia tuh harus berubah juga. Dia juga harus lebih berani, harus lebih percaya diri, yang kulihat ya. Lalu yang kulihat di sini ada kartu Four of Swords. Ada keminderan, ketakutan. Mungkin juga di sini kenapa dia berjeda, ya karena dia tidak sepede itu untuk mencintai kamu. Itu yang kulihat, tidak sepede itu untuk mencintai kamu. Mungkin dia belum berani, ya, belum berani untuk bisa berbuat lebih. Kita kembali ke apa yang dia tidak bisa berikan sama kamu. King of Cups. Aku tuh melihatnya gini loh. Ada kebimbangan, ya, ada kebimbangan. Dia merasa kayak dia bisa menjadi yang terbaik buat kamu. Awalnya mungkin dia berpikir itu bisalah gue gitu, tapi kenyataannya ada jeda di situ loh. Sehingga apa? Kamu mungkin tidak melihat dia itu sosok yang benar-benar ada dalam bayangan kamu, jauh dari bayangan kamu. Ya, itu yang kulihat, jauh dari bayangan kamu. Kita lihat lagi di sini. Bingung. Ya. Mana yang aku harus duluin? Aku harus gimana nih? Dia merasa stagnansi. Karena kita bicara mengenai Four of Swords, jedanya itu terasa banget. Mungkin sakitnya sampai ke badan. Mungkin sekarang ini posisi dia tuh lagi kayak butuh disayang. Cuma dia nggak bisa ngomong. Ya, dia terlalu banyak menyalahkan diri sendiri sih. Apa yang membuat dia sebetulnya ya, kalau saya lihat di sini ada kekecewaan, ya. Mungkin dia tuh kayak nggak bisa bagi waktu buat kamu. Mungkin dia nggak bisa memprioritaskan kamu sehingga membuat kamu kecewa. Dan dia di sini nggak mau terlalu kepercayaan diri. Dia memang menunjukkan sayang sama kamu, tapi juga sekaligus kewalahan ya untuk mengikuti lah. Misalnya kamu maunya bagaimana, itu yang dia rasakan.
Nah, di sini aku akan lihat lagi ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ya, ada apa sebetulnya seseorang ini tiba-tiba gaslighting, tiba-tiba ngomongnya sedikit, tiba-tiba diam, tiba-tiba kayak menghilang. Kita lihat sama-sama ya. Sekarang aku melihat memang orang ini sepertinya kayak merasa buntu ya, merasa buntu, merasa harus berbesar hati juga yang aku lihat. Entah dia kayak merasakan, kenapa ya gue sial, kenapa ya gue nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tuh, banyak sekali namanya kepusingan teman-teman dan energi dongkol, energi jengkel, energi dongkol yang kulihat ya. Kenapa dia diem? Apa yang menjadi masalah? Kenapa dia dongkol? Kenapa dia dongkol? Kenapa dia diam? Kenapa dia bad mood? Ini intinya bad mood semua sih. Bad mood yang ditahan-tahan. Jadi kayak sesuatu yang memuncak. Bersusah hati. Saya juga melihatnya di sini kayak apa ya? Sebenarnya dia bilang tuh kayak dia tahu bahwa kamu pun juga di sini tuh memiliki rasa yang sama dengan dia. Tetapi lagi-lagi ya terkait dengan perasaan itu nggak bisa hanya merasa, tidak bisa hanya perasaan aja. Dan sebetulnya aku melihat terkait dengan kecocokan kalian di sini, dia juga merasa kayak sedih gitu. Kenapa kok aku tidak bisa menyenangkan kamu, tidak bisa menjadi yang terbaik dari semuanya. Mungkin kamu kan punya pasangan dulu kan, nah terus mungkin kamu bandingkan gitu. Di sini dia tidak merasa kayak, oh aku mampu gitu loh untuk melebihi ekspektasi kamu. Itu yang kulihat teman-teman. Sedih kan sebetulnya, dia tuh pengen berjuang loh buat kamu. Dia pengen ada buat kamu, pengen berjuang buat kamu, tapi apa daya gitu loh. Orang ini tuh kan kayaknya senangnya menggerutu ya kalau aku lihat. Senangnya menggerutu. Jadi gimana ya kalau dibilang dia bisa maju apa enggak? Kak bisa, tapi ya kayak kemakan dengan pikirannya sendiri tuh loh. Terlalu banyak pikiran. Aduh, sebentar ya. Sebentar teman-teman, tadi ada gangguan sedikit. Dan yang aku lihat di sini, dia sangat senang loh sebetulnya itu dipertemukan dengan kamu. Tapi memang prosesnya harus sabar ya. Harus banyak sabar sama orang ini. Harus banyak sabar. Kalau mau jadi itu sama dia harus sabar-sabar. Sebesar apa ya? Sepanjang-panjangnya kamu sabar lah. Dia itu selalu merasa kayak apa ya? Dia punya keinginan untuk maju sih. Sebetulnya tuh pengen ya, ada keinginan untuk maju. Mau belajar untuk maju. Mungkin dia suka berbisnis ya. Kalau aku lihat dari orang ini suka yang berbau uang, suka berbisnis. Dia pengen punya kehidupan yang mewah juga. Saya melihat ada sisi positifnya ya. Dia melihat kamu tuh sebagai sisi positif, seseorang yang memang dia sayang sebetulnya. Cuman memang ragu-ragunya banyak sih teman-teman. Ragu-ragunya banyak. Gitu loh. Bagaimana aku mencintai kamu sementara aku tidak sesuai dengan ekspektasimu. Itu yang kulihat. Saya melihat sih sebenarnya kayak banyak pikiran, banyak jengkel gitu. Kenapa
kok aku nggak bisa happy gitu loh. Dia selalu menyatakan bahwa kenapa aku nggak bisa bahagia, kenapa aku selalu begini, kenapa aku selalu begitu, kenapa selalu ada kekecewaan dalam hatiku. Ya, sebetulnya kita lihat dulu ya, apa sih penyebab anxiety-nya dia. Lagi anxiety parah orang ini. Kalau misalnya dia ada psikiater gitu ya, mungkin dia bisa ngobrol gitu. Harus sama yang ahli sih. Harus sabar-sabar juga ya sama orang ini. Karena tuh nggak ketara teman-teman. Orang ini tuh mungkin ada kerap kayak kalau ngomong kelihatan kayak bener gitu, padahal enggak, ya kan? Banyak-banyak rahasia juga nih orang. Banyak-banyak rahasia. Kalau ngabarin kamu tuh kayaknya nggak pernah, nggak pernah membuat kamu tenang gitu loh. Selalu kayak, aduh aku pengennya berantem nih, jatuhnya kayak berantem. Dia takut ngabarin kamu juga gitu. Takutnya nanti dia memancing emosi kamu. Karena dengan keadaan dia yang seperti ini. Dia banyak berpikir nggak tentu. Yang kulihat ya banyak berpikir nggak tentu. Bagaimana dia bisa keep kamu mungkin ya. Bagaimana dia bisa punya dia bisa save money juga. Itu aku makanya tanya sama kalian, orang ini bekerja atau enggak. Mungkin ada masalah di pekerjaan atau apapun itu yang membuat dia kayaknya aku tuh kayak ngelihat dia tuh kayak gini loh, kayak orang yang nggak ada motivasi atau demotivasi banget ya. Apakah dia akan kembali nanti? Dia sih masih kayak belum stabil secara pikiran ya, tapi kalau aku lihat sih dia mencoba untuk yes ya, untuk mau kembali sama kamu. Karena aku ngelihatnya di sini kayak dia pengen maju, pengen memberikan kamu perhatian lagi. Nih aku lihat ya ada kartu Six of Swords. Benar-benar dia tuh menginginkan kamu tuh masih ada di sampingnya. Cuman memang sekarang lagi nggak stabil aja. Ya. Kapan kira-kira dia menghubungi? Kapan dia menghubungi? Kalau dia sudah gak baikan, kalau dia sudah bisa positif lagi, ya susah sih teman-teman kalau ditanya mengenai mentally. Karena kalau mengenai mental itu kita nggak pernah tahu orang ini tuh sembuhnya kapan, ya kan? Nah kita lihat ya sama-sama di sini. Mungkin ini nama-nama dia. Oke. Pesan terbaik untuk kamu. Sebelum aku tutup ya, pesan terbaik untukmu. Cobalah berpikir ya, bahwa mungkin dia tuh butuh waktu. Cobalah berpikir bijak. Fokus dulu lah dengan kehidupan kamu. Karena yang saya lihat di sini ya teman-teman, ketika orang itu memang sedang ada masalah, apalagi terkait dengan pikiran, sebaiknya kita harus mundur sejenak deh. Kasih waktu buat dia. Ya, nggak usah di-blok. Kapanpun dia mau hubungin kamu silakan. Kalau misalnya kamu merasa, udahlah, udah nggak perlu lagi diandalkan, ya sudah, nggak usah. Ya, yang penting tetap aja baik. Supaya nggak nambah dosa. Intinya gitu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Potator, see you and see you. I love you. Bye-bye.